Wankawan TV1. Jumpa lagi kita di Bincang Politik dan Hukum. Nah, kali ini masih tetap narasumber kita, mantan aktivis 66, ya, sekarang dia juga pernah menjadi anggota Dewan di DPRD dari fraksi Golkar, dan juga sekarang dia sibuk dengan usaha agrarianya atau masalah pertanahan, notaris, dan juga beliau sangat-sangat tidak suka dengan hal yang korupsi. Nah, hari ini kita bahas tentang kebijakan Yusron, masalah pertanahan, berikut juga masalah pagar laut yang selalu jadi pembicaraan di masyarakat banyak. Namanya adalah Bang Asrul Harun. Bang, bahas tentang masalah Yusron gimana? Baik, saya sangat terkejut melihat Yusron ini junior saya. Mungkin tahun berapa dia masuk Golkar? Saya tahun 1983 oleh Bendahara Umum Golkar yang meminta saya duduk di Golkar, menjadi kader Golkar. Padahal saya tidak mau, tetapi demi kebersamaan, ya, saya ikutin sampai saya menjadi anggota Dewan di DPRD DKI. Saya kira Nusron ini pendidikannya apa? Apakah Anda sarjana hukum atau sarjana teknik? Kalau sarjana teknik, Anda mungkin saya tidak tahu. Tapi kalau sarjana hukum, saudara tidak mengerti tentang tanah di Republik ini, berarti Anda itu sekolah onderboom, kata orang Belanda. Apa itu onderboom? Di bawah pohon kayu tanpa dosen. Jadi oleh karena itu belajarlah saudara. Kalau saudara fakultas hukum, isilah kepala saudara itu tentang ilmu agraria. Saya syukur, alhamdulillah, saya tamat S1, saya masuk S2 memperdalam agraria. Ketemulah mbah pertanahan di Republik Indonesia dari zaman Soekarno sampai zaman Orde Baru, sampai reformasi, yaitu Profesor Budi Harsono. Disitulah saya menimba ilmunya. Apa katanya Profesor Budi Harsono? Adalah HTN. Tahu nggak saudara Nusron, bukan hukum tata negara, HTM itu hukum tanah nasional. Itu pertama pelajarannya. Hukum tanah nasional ini, agar saudara tahu Nusron, setiap menteri dulu Hasan Basri Nurdin, si Kurnia inilah staf ahlinya, dosen dari UI Pertanahan, sama insinyur tata kota, lupa Jamal Ali Sadikin juga di situ. Dan saya sering ketemu, juga dimintain oleh almarhum Pak Hasan Basri Nurdin. Jadi itu orang kalau menjadi menteri nggak tahu bertanya. Jangan asal ngomong, mulut lu bacok, bau. Kalau saya lihat sebagai seorang menteri, memalukan. Apalagi kalau sebagai orang Golkar, saya orang Golkar. Sangat memalukan. Malu saya. Apalagi saya klaim kepada senior kau itu, teman-teman saya ketua-ketua itu, ini tipikalnya anak Golkar, saya bilang. Yaitu, kau tahu nggak, HTN, hukum tanah nasional. Apa itu hukum tanah nasional? Artinya, jadi tanah itu bukan milik negara, tanah itu milik bangsa Indonesia. Jadi rakyat orang Indonesia inilah yang memiliki tanah di Republik ini. Kau pikir nggak ada tanah milik negara, tapi ada tertulis tanah milik kepolisian, tanah milik TNI. Itu tidak benar. Mereka itu kalau punya sertifikat pakai, sewaktu-waktu bisa dipindahkan, diganti, dirubah, digunakan kepentingan lain. Jadi tidak ada milik negara, dikuasai oleh negara, benar. Ditunjuklah pemerintah yang mengaturnya. Jadi tanah milik bangsa Indonesia sebelum nenek moyang lu lahir Nusron, Republik ini merdeka. Tahu nggak kau? Kalau di Sumatera itu tanah wilayah, termasuk dan kepulauan nenek moyang mereka. Itu tanah wilayah. Kalau di Jawa, kau orang Jawa, tahu nggak kau Nusron? Tanah giri adat. Itu ini orang Jawa yang ada di Pulau Jawa ini. Ketiga, tanah sultan. Berapa banyak sultan-sultan, raja-raja kecil di Jawa, baik di Indonesia Timur. Itu tanah sultan. Belum lahir nenek moyangmu, sultan sudah ada.
Jadi enak aja kamu ngomong bacot lu. Tanah milik negara. Emangnya negara mempunyai tanah? Tidak dikuasai oleh negara. Baru tanah Grand Sultan. Tahu kamu Grand Sultan nggak? Ngerti nggak? Grand Sultan itu ibah dari raja-raja, sultan-sultan. Nah, itu 4. Supaya kau tahu. Berikut. Kau mungkin nggak tahu juga HPL. Apa itu tanah HPL? Tanah hak penguasaan lahan. Tanah hak penguasaan lahan ini dari mana asalnya? Tanah yang dikuasai oleh Belanda, perkebunan, perkantoran, perumahan, itu tanah HPL diserahkan pada saat sesudah kedaulatan kemerdekaan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 tanggal 29 Desember. Jadi tahun 50 itu diserahin semua. Itu yang diambil Pertamina, dia ambil tanah Senayan, HPL. Yang di Senayan itu, yang Gelora itu HPL dulu. Nah, itu boleh diambil, diambil, diduduki oleh rakyat. Ajukan permohonan, ambil. Setiap warga negara berhak atas tanah di Republik ini. Jangan kau ngomong seenak kau di sekolah lah kau dulu. Kalau orang Padang, saya orang Padang, berpikir baru mau ngomong. Kau seorang menteri. Kau ini anak Golkar, tapi ngomongnya kayak comberan. Tahu nggak kau Nusron? Kau tanya nama saya sama Aulia, sama Agung Laksono, supaya kau tahu. Jadi jangan kau ngomong seenaknya aja, memalukan Golkar kau, termasuk si Bahlil itu. Nah, itulah agar tahu tentang masalah tanah. Bagi yang telah menduduki tanah tersebut, boleh diajukan permohonan hak melalui Badan Pertanahan ke pemerintah. Jadi jangan kau enak mengusir orang demi kepentingan konglomerat, demi kepentingan 9 naga, apalagi laut. Kau nggak tahu nggak sedimentasi tanah itu? Kalau di pantai Jawa itu, tanah itu tidak ada yang hilang, bertambah ada. Enak aja kau mempetakan tanah di Laut Tangerang itu. Dasar kau ini. Kau masih muda, Nusron. Uang kau tuh nggak kau bawa mati. Kecuali kau orang Cina. Agama kau bawa uang. Memalukan kau. Tanah di pantai Jawa itu bertambah ada. Bukan kalau di selatan Jawa, dia mengikis. Kalau di pantai Sumatera Baratnya itu mengikis, erosi. Pantai Timur dia menambah. Jadi belajarlah kau sekolah. Jangan kau nampakkan kebodohan kau itu. Setiap saat saya terima tantanganmu. Di mana berdiskusi? Sebelum lebih parah kamu saya bongkar nanti. Sekian, terima kasih Nusran. One Kawan TV 1